Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas akuntansi Hibah, Gabungan Sistem Informasi Akuntansi, akan mempresentasikan hasil analisis yang telah kami lakukan terhadap sebuah video mengenai produksi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alvin Zikro dengan NIM 14022130022. Perkenalkan, nama saya Adam Ryan Dananjaya Basri dengan NIM 14022103330. Perkenalkan, saya Faisal Rahmansyah dengan NIM 14022 13039. Perkenalkan, nama saya Bambang Yandi Pratama dengan NIM 140210091. Perkenalkan, nama saya Nuri Muhammad Rifbur dengan NIM 1402132132227. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama yaitu definisi direct cost ya. Direct cost atau biaya langsung itu merupakan biaya yang dapat dihubungkan secara langsung dengan aktivitas perusahaan ke objek biaya tertentu. Itu bisa berupa produk, departemen, atau proyek. Nah, dalam kasus dari video yang sebelumnya itu tentang proyek pembuatan mobil ya, mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, dalam pembuatan mobil itu bisa mencakup seperti bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja ya. Entah itu ya, tenaga kerjanya ini yang dikhususkan untuk pembuatan atau produksi mobil tersebut gitu ya. Jadi intinya tenaga kerja yang turun langsung dalam pembuatan produksi mobil itu gitu ya. Departemen atau proyek. Nah, itu semua itu termasuk ke dalam direct cost. Menurut Mulyadi, biaya langsung atau direct cost itu adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung itu tidak akan terjadi. Nah, selanjutnya itu siapa sih pelaksana atau siapa entitas-entitas yang termasuk ke dalam direct cost? Perlu ditekankan lagi bahwa direct cost itu adalah biaya langsung ya, yang dikeluarkan secara langsung. Nah, direct cost itu meliputi equipment atau persediaan, raw materials atau bahan baku, labor cost, biaya produksi lainnya. Nah, itu termasuk direct cost. Dalam kasus video yang sebelumnya, yang termasuk direct cost itu adalah biaya-biaya seperti upah kepada manajer ya, lalu kepada engineer atau teknisi mesin yang turun tangan untuk membuat produksi mesin mobil tersebut, lalu perancang dan pembuat sasis mobil ya tentunya. Lalu ada perancang dan pembuat bodi mobil dan tenaga kerja lainnya yang terlibat langsung dengan pembuatan atau produksi mobil tersebut gitu. Itu termasuk entitas ya atau pelaksana direct cost. Mengapa direct cost penting? Jika tidak ada direct cost, maka aktivitas usaha dapat terhambat atau tidak bisa berjalan. Bahkan direct cost dapat menjadi sumber pengeluaran utama yang harus diprioritaskan dalam pengeluaran usaha. Direct cost erat kaitannya dengan unit produksi. Maka, setiap produksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan akan menghasilkan direct cost. Direct cost dapat dijadikan sebagai alat analisis dan bahan pertimbangan dalam membuat sebuah keputusan dengan cara melihat laporan keuangan seperti laporan perubahan modal, laporan laba rugi, lalu pencatatan transaksi yang dapat digunakan pebisnis sebagai referensi dalam menentukan keputusan terbaiknya. Lalu direct cost sendiri cocok digunakan dalam membuat keputusan dalam jangka waktu yang singkat. Kegiatan direct cost merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan unit produksi. Contohnya yang pertama merupakan biaya dalam pembuatan material atau peralatan, seperti pembuatan sasis mobil, pembuatan bodi mobil, dan pembuatan mesin. Lalu yang kedua yaitu biaya dalam pembelian bahan baku. Kemudian yang terakhir ada biaya terkait upah pekerja yang berkaitan langsung dengan pembuatan produksi mobil tersebut. Oke, selanjutnya tenaga kerja tidak langsung. Menurut hasil analisis dari video tadi, tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost adalah bagian penting dari kesuksesan perusahaan. Mengapa? Perusahaan harus memahami pentingnya tenaga kerja tidak langsung karena mereka membantu menghitung profitabilitas perusahaan.
Indirect labor cost juga mengacu kepada karyawan yang mengerjakan tugas yang berkontribusi pada kinerja perusahaan di luar menghasilkan produk dan layanan, namun dapat membantu menetapkan harga produk dan layanan. Seperti tadi di video analisis tersebut, itu produknya adalah sebuah mobil mewah. Oke, lalu siapakah tenaga kerja tidak langsung ini? Balik kepada definisi, perusahaan menganggap indirect labor cost sebagai bagian dari biaya overhead mereka, karena biaya tersebut melampaui satu proyek atau layanan. Contohnya akuntan. Akuntan adalah tenaga kerja tidak langsung karena mereka membuat keputusan untuk memengaruhi kinerja perusahaan tanpa menciptakan produk dan jasa. Mereka yang bekerja di bidang security, departemen akuntansi, departemen administrasi, dan teknik juga termasuk indirect labor cost. Lalu kegiatan dalam indirect cost. Salah satu kegiatan dalam video tersebut yang tenaga kerja tidak langsung merupakan pihak security atau keamanan. Pihak keamanan adalah pihak yang dibutuhkan dalam entitas, namun keberadaannya diklasifikasikan sebagai tenaga kerja tidak langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu kegiatan dalam indirect cost. Salah satu kegiatan dalam video tersebut yang tenaga kerja tidak langsung merupakan pihak security atau keamanan. Pihak keamanan adalah pihak yang dibutuhkan dalam entitas, namun keberadaannya diklasifikasikan sebagai tenaga kerja tidak langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Biaya overhead atau overhead cost adalah biaya tambahan yang tidak terkait langsung dengan proses berjalannya proyek, namun tetap harus dimasukkan dalam anggaran agar proyek berjalan dengan baik. Biasanya biaya overhead dikelompokkan menjadi dua jenis biaya, yaitu overhead lapangan. Yang pertama, overhead lapangan terkait biaya personil lapangan, gudang, kantor, lapangan, penerangan, transportasi, izin bangunan, biaya kualitas kontrol, dan lainnya. Yang kedua adalah overhead kantor yang berkaitan dengan biaya sewa kantor dan fasilitasnya, gaji pegawai, izin usaha, referensi bank, dan lainnya. Biaya overhead umumnya termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: tetap, variabel, atau semi-variabel. Biaya overhead tetap sama dari waktu ke waktu, terlepas dari bagaimana kinerja bisnis atau industri. Contoh paling umum dari overhead tetap adalah sewa gedung. Biaya overhead variabel akan bervariasi dari waktu ke waktu, tetapi fluktuasi biaya tidak terkait langsung dengan penjualan. Misalnya, tagihan listrik akan berubah dari bulan ke bulan, tetapi biasanya berubah karena pola cuaca musiman, bukan kenaikan atau penurunan penjualan Anda. Yang terakhir yaitu biaya overhead semi-variabel akan mencakup komponen tetap dan variabel. Jika perusahaan memiliki kontrak dengan agen pemasaran, perusahaan akan ditagih biaya bulanan reguler untuk layanan ditambah jumlah tambahan untuk setiap iklan yang perusahaan jalankan bulan itu. Berlanjut ke siapa pelaksana dari biaya overhead. Pelaksana dari biaya overhead tersendiri tergantung dari klasifikasi biaya overhead tersebut. Secara umum, biaya overhead biasanya mencakup biaya-biaya yang terlaksana atas kegiatan non-tenaga kerja di pabrik. Contoh tagihan listrik, maka pihak yang terkait adalah pihak finance, accounting, dan koor lapangan perusahaan. Biaya overhead adalah salah satu bentuk pengeluaran yang penting untuk dicatat perusahaan, sebab biaya overhead sendiri bisa menjadi cara bagi perusahaan untuk mengurangi biaya operasional mereka. Selain itu, menghitung biaya overhead juga menyediakan manfaat lain yang bisa menguntungkan perusahaan. Biaya overhead berfungsi juga sebagai pengontrol pengeluaran. Demi mengantisipasi risiko, perusahaan wajib mengontrol cash flow bisnisnya. Kegiatan pengawasan bisa menghindarkan bisnis dari munculnya oknum dengan kepentingan pribadi. Faktanya, biaya overhead adalah salah satu komponen biaya yang paling rawan mengalami penipuan atau kecurangan. Akan tetapi, penyalahgunaan biaya overhead bisa terhindarkan dengan perhitungan akurat oleh pihak berwenang. Biaya yang diklasifikasikan sebagai biaya overhead berbeda-beda tergantung dengan jenis perusahaannya. Tentu biaya overhead perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu berbeda. Contoh kegiatan atau biaya yang termasuk biaya overhead adalah pembayaran atau pengakuan atas biaya sewa, reparasi, dan pemeliharaan. Lalu ada juga biaya utilitas, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya bahan mentah tidak langsung atau yang biasa disebut dengan bahan mentah penolong. Sekian presentasi analisis yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.